Sapa melalui sambungan telepon dengan Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Selamat malam Pak Tulus. Iya, selamat malam, Mbak. Pak Tulus, sudah dilakukan penggerbekan dan ada lebih dari 1.000 ton yang disegel. Ini masih permulaan atau menurut Anda ada jumlah yang lebih besar dari ini? Saya kira ini baru permulaan atau kecil saja karena sebenarnya masalah harga beras itu banyak dipengaruhi oleh masalah struktur pasar yang tidak sehat, tidak benar, dan salah satunya adalah soal dugaan adanya kartel dan monopoli, dan salah satunya adalah praktek seperti ini. Jadi saya kira polisi bisa mengembangkan lebih luas lagi dan kemudian banyak pelaku-pelaku yang bisa ditegakkan. Pak Tulus, ada beras subsidi yang digunakan dalam kasus ini. Apakah artinya ada kemungkinan oknum dalam ikut terlibat untuk menyuplai beras subsidi tersebut menurut Anda, Pak Tulus? Sebenarnya ternyata setelah saya klarifikasi, beras subsidi ini adalah beras yang disubsidi dari sisi hulu, dalam arti mulai pupuk, tanaman, dan sampai akhir menjadi beras. Bukan beras subsidi yang kemudian disubsidi dari berasnya. Artinya bukan raskin, tapi memang beras yang memang disubsidi dari mulai proses penanamannya, begitu ya Pak Iya, Tulus ya? betul. Bukan beras yang selama ini diidentikan dengan beras raskin yang dikemas dengan premium. Tapi yang menjadi persoalan dari sisi konsumen adalah bahwa antara label dengan hasil uji lab itu berbeda. Jadi antara label dengan isi kandungan yang sebenarnya berbeda, itu yang menjadi pelanggaran hak konsumen. Pertama itu, dan kedua ada excessive profit margin. Jadi angka keuntungan yang diperoleh produsen penjual beras itu terlalu besar dibanding ongkos produksinya. Ini juga satu pelanggaran. Bagaimana proses penegakan hukum jika Anda katakan ada banyak pelanggaran di sini? Ya, kita berharap bahwa polisi jangan terlalu riuh di awalnya aja, tapi kemudian nanti di tengahnya atau di akhirnya mengalami anti klimaks dengan tuntutan yang rendah atau bahkan hukuman yang rendah. Ini sangat mengecewakan kalau sampai itu terjadi. Pak Tulus, tapi selain beras, kira-kira komoditas pangan apa saja yang rawan dipalsukan atau dikatakanlah menipu atau merugikan konsumen dalam jumlah yang besar seperti ini? Ya, 9 kebutuhan pokok, terutama adalah daging dan kemudian minyak goreng. Itu yang saya kira PR berikutnya yang harus dibongkar bersama sehingga harga pangan kita tidak mengalami kemahalan seperti sekarang. Artinya tak hanya beras, tapi daging dan juga minyak goreng juga harus jadi Iya, fokus dari aparat penegakan hukum dan juga kementerian terkait, begitu ya iya, Pak betul. Tulus ya? Ya. Pak Tulus, kalau kita bicara bagaimana konsumen seharusnya bisa memilih produk pangan yang aman katakanlah dan juga sesuai dengan apa yang ia bayarkan, bagaimana kemudian mengidentifikasi barang tersebut di pasaran menurut Anda? Secara khusus konsumen akan sulit untuk menentukan itu. Ya, paling banter hanya melihat secara fisik apakah dia punya bau yang tidak sedap atau tidak, atau punya ada kutunya atau tidak. Tapi kalau sampai ke level gizi ataupun ukuran tertentu itu menjadi agak sulit. Jadi harus ada intervensi dari pemerintah, apakah itu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, atau bahkan Badan POM untuk melihat apakah memang beras itu beras yang sesuai dengan kualifikasi atau tidak. Artinya pemerintah dan juga aparat terkait harus lebih banyak bergerak untuk kemudian mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini dan masyarakat juga harus lebih waspada untuk memilih produk pangannya. Begitu ya Pak Iya, Tulus ya? harus melalui kontrol market yang kuat untuk melindungi konsumen. Bukan hanya saat ini aja, tapi juga ke depannya. Gitu. Baik, terima kasih Tulus Abadi, Ketua YLKI telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.